Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Maulida dari kelas PGMI 5E dengan NIM 1262052111070 akan melakukan praktek mengajar pembelajaran IPS MI atau SD kurikulum merdeka di kelas tinggi. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Oke, yang pertama yaitu identitas modul. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial fase C kelas 5, bab 5, materi pokok kenampakan alam dan buatan. Selanjutnya, pembelajaran ini menggunakan model jigsaw dengan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, demonstrasi, dan menggunakan media video pembelajaran dan gambar contoh kenampakan alam dan buatan. Kemudian kompetensi inti yang pertama capaian pembelajaran, menjelaskan kenampakan alam dan buatan, menyebutkan contoh-contoh kenampakan alam dan buatan, dan mengklasifikasikan kenampakan alam dan buatan. Kompetensi inti yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Setelah melihat video dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pengertian kenampakan alam dan buatan. Setelah melihat video dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh kenampakan alam dan buatan. Setelah bermain tempel gambar, siswa mampu mengklasifikasikan kenampakan alam dan buatan. Kompetensi inti yang ketiga yaitu alur tujuan pembelajaran. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan kenampakan alam dan buatan, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan contoh-contoh kenampakan alam dan buatan, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan kenampakan alam dan buatan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran A. Kegiatan awal. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran. Salah satu siswa diminta untuk memimpin berdoa. Guru menanyakan kabar dan menanyakan kehadiran siswa. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab. Guru memberikan motivasi agar siswa semangat dalam mengikuti pelajaran. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang tujuan yang ingin dicapai. B. Kegiatan inti. Siswa melihat video yang ditayangkan oleh guru mengenai kenampakan alam dan buatan. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang kenampakan alam dan buatan beserta contohnya. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang materi yang belum dipahami. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota tiap kelompok 4-5 anak. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi membuat mind mapping dengan bahan yang sudah disediakan oleh guru. Siswa secara berkelompok melakukan jigsaw untuk menyampaikan hasil diskusi kepada kelompok lain. Siswa bersama guru membahas mengenai hal yang belum dipahami siswa. C. Kegiatan penutup. Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran hari ini. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Siswa merefleksi kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama pembelajaran. Siswa diberikan tugas sebagai tindak lanjut. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam. Oke, sekarang kita masuk ke materi kenampakan alam di wilayah Indonesia. Kalian simak baik-baik ya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk oleh peristiwa alam. Kenampakan alam di Indonesia memiliki ciri yang berbeda-beda antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya. Secara umum, kenampakan alam berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, laut, dan selat. Nah, contoh kenampakan alam yang pertama yaitu pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Di wilayah Indonesia banyak terdapat pegunungan, diantaranya Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Kapur Utara, Pegunungan Dieng, Pegunungan Serayu, Pegunungan Tengger, dan Pegunungan Sewu yang semuanya terdapat di Jawa. Contoh kenampakan alam yang kedua yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik besar maupun kecil. Sungai terbesar adalah Sungai Musi di Sumatera.
Sungai terpanjang di Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas, dan sungai terpanjang di Papua adalah Sungai Memberama. Kemudian contoh kenampakan alam yang ketiga yaitu danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Dilihat dari prosesnya, danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara, yang di tengah-tengahnya terdapat Pulau Samosir. Nah, saatnya kita masuk ke materi kenampakan buatan di wilayah Indonesia. Penampakan buatan di Indonesia sangat banyak. Hal ini disebabkan oleh faktor kebutuhan manusia. Lingkungan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Kepentingan manusia antara lain untuk kemakmuran, melindungi satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana bagi umum, untuk PLTA, dan untuk tujuan wisata atau rekreasi. Nah, untuk contoh kenampakan buatan yang pertama yaitu bandar udara. Bandar udara adalah tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Sarana ini termasuk dalam transportasi udara. Bandar udara yang terkenal adalah Soekarno-Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh kenampakan buatan yang kedua yaitu pelabuhan. Pelabuhan merupakan bandar atau tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang atau kapal muatan penumpang. Pelabuhan juga sebagai tempat transaksi perdagangan ekspor impor dan bea cukai. Semua kegiatan tersebut menambah devisa negara. Pelabuhan di Indonesia antara lain Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Nah, contoh kenampakan buatan yang ketiga, kalian pasti pernah mengunjungi tempat ini, yaitu kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dari kepunahan dan mengembangbiakkan hewan tersebut. Kebun binatang biasanya dibuka untuk wisata atau rekreasi masyarakat umum. Kebun binatang yang terkenal di Indonesia adalah Ragunan di Jakarta, Taman Safari di Bogor, dan Wonokromo di Surabaya. Penyampaian materi sudah selesai, saatnya kita masuk ke soal. Soal yang pertama, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk oleh peristiwa alam disebut. Soal yang kedua, gunung tertinggi di Indonesia adalah. Soal yang ketiga, Danau Toba berada di provinsi. Soal keempat, genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan disebut. Soal kelima, bandara termasuk kenampakan. Jawaban dari soal-soal tersebut: nomor 1, kenampakan alam. Yang kedua, Gunung Jayawijaya. Yang ketiga, Sumatera. Yang keempat, danau. Dan yang kelima, buatan. Itu tadi praktek mengajar pembelajaran IPS, MI atau SD kurikulum merdeka di kelas tinggi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.